Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan materi yang berkaitan dengan perayaan Minggu Palma. Minggu Palma adalah peringatan dalam tradisi Kristen yang jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Ini adalah perayaan yang mengenang kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem 1 minggu sebelum kebangkitan Yesus. Kejadian ini dicatat di dalam 4 Injil di dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Sejarah Minggu Palma berasal dari kisah Alkitab di mana Yesus datang ke Yerusalem. Kemudian banyak orang berkumpul di sepanjang jalan dan menyambutnya dengan daun-daun palem dan pakaian mereka sambil bersorak-sorak dengan sukacita dan mengucapkan kata-kata seperti Hosana bagi anak Daud dan terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Peristiwa Minggu Palma berkaitan dengan kota Yerusalem. Kota Yerusalem adalah ibu kota Israel dan kota yang memiliki makna spiritual yang besar bagi 3 agama utama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Letaknya di pegunungan di antara Laut Mati dan Laut Tengah. Yerusalem telah menjadi pusat penting bagi sejarah, kebudayaan, dan konflik di Timur Tengah selama ribuan tahun. Sebagai kota suci, Yerusalem memiliki banyak situs yang dianggap suci oleh penganut agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Beberapa situs yang terkenal di Yerusalem termasuk Tembok Barat yang dikenal dengan Tembok Ratapan yang merupakan sisa dinding terakhir kuil Yahudi kuno. Gereja Makam Kudus di mana Yesus Kristus diyakini dimakamkan dan bangkit, serta Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu yang merupakan situs suci ketiga dalam Islam. Selain memiliki signifikansi agama, Yerusalem juga merupakan pusat politik dan budaya di wilayah tersebut. Meskipun Yerusalem diakui sebagai ibu kota Israel oleh sebagian besar negara-negara, statusnya hingga saat ini menjadi sumber konflik antara Israel dan Palestina. Dengan Palestina juga mengklaim bahwa di bagian timur kota sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Secara keseluruhan, Yerusalem adalah salah satu kota yang paling bersejarah dan kontroversial di dunia dengan kekayaan sejarah, kebudayaan, dan agama yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai daun palma atau daun palem. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang menyambut Yesus dengan daun palem. Yang pertama adalah berkaitan dengan tradisi kuno. Penggunaan daun palem untuk menyambut penguasa atau pemimpin yang dihormati adalah bagian dari tradisi kuno di wilayah tersebut. Pada masa itu, orang sering-sering melemparkan atau menaburkan dedaunan atau bunga di sepanjang jalan sebagai tanda penghormatan kepada penguasa atau tokoh penting yang datang. Yang kedua adalah simbolisme kemenangan. Di banyak budaya kuno, termasuk kuno Yahudi dan Romawi, daun palem adalah lambang kemenangan. Ketika seseorang memasuki kota yang besar atau kota penting, penggunaan daun palem bisa menandakan bahwa mereka adalah pemenang atau pahlawan. Yang ketiga, harapan akan Mesias politik. Kedatangan Yesus ke Yerusalem pada waktu itu diinterpretasikan oleh banyak orang sebagai tindakan politik yang membangkitkan harapan akan pembebasan nasional dari penindasan Romawi. Dalam konteks ini, penggunaan daun palem bisa dilihat sebagai penghormatan kepada seseorang yang diharapkan akan menjadi raja atau pemimpin yang membebaskan. Yang keempat adalah peristiwa sejarah.
Peristiwa kedatangan Yesus ke Yerusalem ini dicatat di dalam Alkitab, menyebabkan tradisi penggunaan daun palem menjadi bagian dari liturgi dan kegiatan keagamaan dalam kekristenan. Ini menjadi salah satu perayaan yang paling dihormati dalam kalender liturgi Kristen yang dikenal sebagai Minggu Palma. Minggu Palma tidak lepas hubungannya dengan keledai sebagai tunggangan Yesus waktu memasuki kota Yerusalem. Yesus memilih menunggang keledai daripada kuda ketika masuk ke Yerusalem sesuai dengan nubuat dalam Alkitab. Ini secara simbolis mencerminkan karakter kerendahan hati dan kedamaian dari kerajaan yang Dia wakili. Ada beberapa alasan mengapa Yesus memilih menunggang keledai. Yang pertama adalah pemenuhan nubuat. Nubuat dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya ditemukan dalam kitab Nabi Zakaria menggambarkan kedatangan Mesias yang akan datang dengan kerendahan hati menunggang keledai bukan kuda. Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan secara sadar memilih menunggang keledai untuk memenuhi nubuat tersebut, menegaskan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Yang kedua adalah simbol kedamaian dan kerendahan hati. Menunggang keledai pada zaman itu merupakan tindakan yang menunjukkan kerendahan hati dan kedamaian, karena keledai biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan bukan untuk keperluan militer atau politik seperti kuda. Dengan menunggang keledai, Yesus menyampaikan pesan bahwa kerajaannya bukanlah kerajaan duniawi yang didasarkan pada kekuatan atau kekerasan, tetapi kerajaan Allah yang didasarkan pada kedamaian, keadilan, dan kasih. Yang ketiga adalah sinyal untuk masyarakat. Tindakan Yesus menunggang keledai juga memberikan sinyal kepada masyarakat tentang sifat dan karakter kerajaan Allah yang Dia bawa. Yesus menunjukkan bahwa kerajaannya bertentangan dengan harapan duniawi, lebih menekankan pada nilai-nilai spiritual dan kerendahan hati. Untuk selanjutnya kita melihat bagaimana perasaan para murid Yesus ketika Yesus disambut sebagai raja di Yerusalem. Perasaan para muridnya bercampur antara kegembiraan, kebingungan, dan kekhawatiran. Beberapa dampak yang mungkin mereka alami adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegembiraan dan pengharapan. Para murid mungkin merasa gembira dan penuh harapan saat melihat Yesus diterima dengan sorak-sorai sebagai raja oleh orang banyak. Mereka mungkin melihat ini sebagai tanda-tanda awal dari pengakuan publik akan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, yang akan membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Yang kedua, adanya peningkatan tegangan dan kekhawatiran. Namun para murid juga mungkin merasa tegang dan khawatir melihat bagaimana pemerintah Romawi dan pemimpin agama Yahudi bereaksi terhadap penghormatan terhadap Yesus. Mereka mungkin sadar bahwa reaksi negatif terhadap status Yesus sebagai raja bisa berakibat pada konsekuensi yang serius bagi dirinya dan bagi mereka yang setia kepada Yesus. Yang ketiga adalah pertanyaan tentang peran mereka sendiri. Di dalam konteks ini, para murid mungkin juga mulai mempertanyakan peran dan tanggung jawab mereka di dalam situasi tersebut. Mereka mungkin bertanya-tanya apakah mereka harus ikut serta dalam penghormatan terhadap Yesus sebagai raja, ataukah mereka harus menjaga jarak untuk menghindari konflik dengan pemerintah dan para pemimpin agama. Yang keempat, adanya juga peningkatan ketegangan di dalam kelompok. Reaksi orang-orang Yahudi yang beragam terhadap kedatangan Yesus sebagai raja mungkin juga menciptakan ketegangan di antara para murid. Beberapa mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut.
yang bisa menyebabkan ketegangan atau konflik internal di dalam kelompok para rasul. Dan yang kelima adalah tentang pemahaman baru tentang misi Yesus. Keseluruhan pengalaman menyaksikan Yesus disambut sebagai raja mungkin juga menyebabkan para murid mempertanyakan dan memperbaharui pemahaman mereka tentang misi Yesus dan arti sebenarnya dari kerajaan Allah yang mereka usung. Ini bisa menjadi momen yang mendalam bagi pertumbuhan rohani mereka. Untuk selanjutnya, mari kita lihat bagaimana reaksi dari orang-orang yang hadir di lokasi ketika Yesus datang ke Yerusalem, terutama pada saat yang dikenal sebagai Minggu Sengsara atau Pekan Suci. Perasaan orang yang menyambutnya bisa sangat bervariasi tergantung pada siapa mereka dan pandangan mereka terhadap Yesus. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Reaksi orang Yahudi terhadap kedatangan Yesus mungkin lebih bervariasi. Beberapa mungkin melihatnya sebagai seorang raja yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan Roma, juga guru dan nabi, sehingga menyambutnya dengan sangat antusias. Sementara yang lain mungkin menyambutnya dengan skeptis atau bahkan menentangnya, terutama jika mereka menganggapnya Yesus sebagai ancaman terhadap otoritas agama Yahudi saat itu. Berikutnya adalah otoritas agama. Para pemimpin agama Yahudi, terutama para imam, mungkin merasa terancam oleh kedatangan Yesus, terutama jika mereka menganggapnya sebagai ancaman terhadap struktur keagamaan dan politik yang ada. Dan yang terakhir adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi yang menduduki Yerusalem pada saat itu mungkin tidak terlalu peduli dengan kedatangan Yesus, kecuali jika itu sudah menyebabkan ketegangan politik yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, reaksi orang-orang yang menyambut Yesus di Yerusalem pada saat itu bisa sangat beragam dan mencerminkan berbagai pandangan dan kepentingan yang ada di masyarakat pada saat itu. Dan yang kita lihat bagaimana reaksi Yesus terhadap sambutan mereka. Tanggapan Yesus terhadap orang yang menyambutnya di Yerusalem mencerminkan kasihnya, kebijaksanaannya, dan pemahamannya akan peran sebagai Mesias. Simbol tanggapan Yesus terhadap orang yang menyambutnya bermakna yang pertama adalah penerimaan penghormatan. Yesus menerima penghormatan yang diberikan kepadanya dengan tulus dari orang-orang yang menyambutnya dengan daun palem dan sorak-sorai. Ini menunjukkan bahwa Yesus sangat menghargai keyakinan dan kasih sayang mereka, meskipun dia juga menyadari bahwa masih banyak orang dari mereka yang mungkin memiliki harapan-harapan yang berbeda tentang apa artinya menjadi Mesias. Yang kedua adalah kasih dan belas kasih. Yesus menanggapi penghormatan dan sambutan dengan kasih dan belas kasih, karena dia adalah pribadi yang penuh kasih dan penyayang. Meskipun dia mungkin menyadari bahwa beberapa orang menyambutnya dengan motif atau harapan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana Allah, tetapi dia tetap menerima mereka dengan kasih tanpa menghakimi atau menolak mereka. Yang ketiga adalah pengetahuan akan masa depan. Meskipun disambut dengan sorak-sorai dan penghormatan sebagai raja, Yesus menyadari bahwa beberapa hari kemudian situasinya bisa berubah drastis ketika dia akan diserahkan kepada pemerintah Romawi dan disalibkan. Namun, bahkan dalam pengetahuan akan penderitaan yang akan dihadapi, dia tetap teguh di dalam misinya untuk membawa keselamatan kepada umat manusia. Sekarang kita melihat apa yang sebenarnya menjadi makna daripada Minggu Palma. Makna dari Minggu Palma yang dikenal sebagai Minggu Pohon Bakau atau Minggu Willow
sangat kaya di dalam konteks spiritual dan keagamaan Kristen. Berikut beberapa makna yang terkait dengan perayaan ini. Yang pertama adalah kedatangan Raja Damai. Minggu Palma adalah peringatan kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem, di mana Yesus disambut dengan sorak-sorai, dan daun palem sebagai lambang kedamaian dan kemenangan. Hal ini mengingatkan umat Kristen akan kedatangan Raja Damai yang dijanjikan di dalam nubuat Alkitab. Yang kedua adalah kesetiaan kepada Yesus. Mengibarkan daun palem adalah lambang penghormatan dan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang menyambut Yesus dengan daun palem menyatakan keyakinan mereka bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan, dan mereka siap mengikutinya sebagai Raja mereka. Yang ketiga adalah kekuasaan Allah yang menghadirkan kemenangan. Kedatangan Yesus ke Yerusalem meskipun dihormati oleh banyak orang, juga mengingatkan umat Kristen bahwa kekuasaan Allah tidak selalu termanifestasikan dalam cara yang mereka harapkan. Yesus datang bukan sebagai raja politik yang akan memerintah secara fisik, tetapi sebagai raja rohani yang membawa keselamatan melalui pengorbanannya. Yang keempat adalah pengorbanan dan kebangkitan. Minggu Palma juga menandai awal dari Minggu Suci yang mencakup perayaan-perayaan penting seperti Kamis Putih, Perjamuan Terakhir, Jumat Agung, penyaliban dan kematian Yesus, dan Minggu Paskah, kebangkitan Yesus. Dengan demikian, Minggu Palma mengarah pada pemahaman akan pengorbanan Yesus dan kemenangannya atas dosa dan kematian melalui kebangkitannya. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.